Ternyata seburuk itu ya dampak dari rasa iri dan dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, aku Najwa Azahra. Nah, kali ini aku bakal berstorytelling atau bakal bercerita tentang akhlak buruk yang harus kita hindari. Nah, dari akhlak buruk yang harus kita hindari ini, aku mengambil satu kisah, yaitu kisahnya Qabil dan Habil, dua bersaudara yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, kalian pasti kepo kan bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja mendengarkan. Teman-teman pasti tahu kan, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Dan setiap manusia punya sifat buruk dan sifat baik. Tapi ada loh teman-teman, akhlak buruk yang kalau kita biarkan dalam tubuh ini, dalam diri kita, maka ia akan merusak hati, merusak pikiran, bahkan bisa merusak masa depan kita loh. Hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua memasuki sebuah kisah lama, yaitu kisah pertama dalam sejarah manusia yang menunjukkan bahwa bagaimana satu akhlak buruk dapat merusak dan menghancurkan kehidupan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Bahkan bisa merusak keluarga juga dan bisa membawa seseorang tersebut yang memiliki akhlak buruk pada kehancuran. Nah, yaitu kisahnya Qabil dan Habil, dua putra dari Nabi Adam alaihi salam. Di masa awal kehidupan manusia, Nabi Adam hidup bersama keluarganya. Dua putra, Qabil dan Habil. Nah, tumbuh dengan karakter yang berbeda. Habil memiliki karakter yang lembut, hatinya lembut, rajin, taat, dan selalu ingat dengan Allah. Sementara Qabil memiliki karakter yang kuat, keras kepala, ambisius, dan mudah sekali iri. Suatu hari, Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Nah, Habil memilih hewan yang terbaik tentunya. Hewan yang terbaik, paling sehat, dan paling ia sayangi. Sementara Qabil hanya memilih tanaman biasa, yang bahkan ia sendiri tidak terlalu pedulikan, teman-teman. Nah, ketika keduanya mempersembahkan kurban tersebut, lalu apa yang kalian tahu teman-teman? Kira-kira siapa ya yang Allah pilih kurbannya? Tentu saja Allah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil, karena Habil memilih dan memberikan kurban yang terbaik. Dari kejadian tersebut, rasa iri hati mulai tumbuh dalam hati Qabil. Penolakan yang terjadi saat pemilihan kurban itu membuat hati Qabil sangat panas. Tetapi, ia tidak marah pada dirinya sendiri. Bahkan, dia tidak introspeksi pada dirinya sendiri. Malah, Qabil justru marah pada saudaranya yaitu Habil. Qabil berkata, "Demi Allah, aku akan membunuhmu, wahai Habil." Namun, Habil dengan tenang menjawab, "Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Dari nasihat yang Habil berikan kepada Qabil, Qabil tidak menerima, bahkan tidak mendengarkan nasihat tersebut. Padahal nasihat itu Habil katakan dengan lembut kepada saudaranya Qabil. Tapi karena Qabil yang sudah tertutup oleh rasa iri dan dengki,
tidak bisa menerima nasihat itu. Teman-teman harus tahu bahwa rasa iri dalam diri ini, jika tidak bisa teman-teman tahan, maka rasa itu bisa berubah menjadi kebencian. Lalu dari kebencian melahirkan kemarahan. Dan dari kemarahan melahirkanlah perbuatan-perbuatan yang bodoh. Yaitu jika kita berbuat, kita tidak bisa berpikir apakah perbuatan ini baik ataupun tidak. Dari sinilah kisah kejahatan pertama dalam sejarah manusia terjadi. Pada suatu saat, dalam kondisi Qabil yang emosinya makin memuncak, dalam kondisi Qabil yang marah, yang tidak tahu arah dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan, Qabil mengambil batu besar. Ia menghantam batu itu kepada Habil, dan Habil pun meninggal akibat dari batu besar yang dilemparkan oleh saudaranya sendiri, yaitu Qabil. Nah, dari situlah teman-teman, itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Teman-teman tahu, pembunuhan itu diakibatkan bukan karena harta, bukan juga karena peperangan, dan bukan karena perebutan kekuasaan ataupun kekuasaan waris, pembagian waris. Tapi, teman-teman tahu, karena rasa iri dalam hati seorang saudara. Ya, dan setelah itu Qabil kebingungan. Apa yang harus aku lakukan pada jasadnya Habil, pada tubuh Habil ini? Lalu kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak yang sedang menggali tanah untuk mengubur gagak lainnya yang sudah meninggal. Nah, barulah saat itu Qabil sadar betapa hinanya perbuatan yang ia lakukan kepada saudaranya sendiri. Ia menangis, ia menyesal, tapi penyesalannya datang terlambat. Setelah saudaranya Habil sudah meninggal di tangan saudaranya sendiri, yaitu Qabil. Mau bagaimana lagi? Habil sudah meninggal, lalu untuk apa penyesalan Qabil? Tidak mungkin kan? Karena hanya sebuah penyesalan, Habil bisa hidup kembali. Jadi itulah teman-teman, jika ingin berbuat, mengatakan, atau berbuat sesuatu, sebaiknya kita berpikir dulu. Dan jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti kisahnya Habil dan Qabil. Dari kisah inilah kita bisa melihat dan kita bisa tahu bahwa akhlak-akhlak buruk yang harus dihindari. Ada banyak sebenarnya akhlak-akhlak buruk yang harusnya kita hindari, dan tentu harus kita hindari. Tapi yang paling berbahaya, karena bisa menjadi akar dari semua dosa besar, adalah hasad, atau biasa kita sebut iri dan dengki. Inilah akhlak yang dimiliki oleh Qabil, yang merusak dirinya sendiri. Kenapa berbahaya? Karena sebuah iri membuat seseorang tidak bahagia meski hidupnya tidak kekurangan apapun. Ia membuat orang membenci kebaikan orang lain. Ia tidak suka bahwa orang lain berbuat kebaikan kepada yang lain. Dan rasa iri bisa menutup mata dari nikmat yang Allah sudah berikan. Rasa iri membuat hati gelap dan pikiran tersesat. Lalu apa dampaknya? Dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama, bisa merusak hubungan kita dengan keluarga, bisa memutus persahabatan, tali silaturahmi, dan melahirkan kebencian.
menurut para ulama, iri adalah api yang membakar kebaikan. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita saling menjaga, mengingatkan diri sendiri ataupun saudara kita yang lain agar menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga tindakan dari hal-hal yang buruk, dari perbuatan yang buruk, terutama itu tadi, rasa iri hati dan dengki. Seperti yang kita ketahui, amarah yang tidak terkendali ketika orang marah, seperti Qabil yang tidak menggunakan akalnya saat berbuat sesuatu. Ia hanya menuruti emosinya. Dampaknya, keputusan yang diambil jadi tidak rasional, kata-katanya menjadi menyakitkan, baik menyakitkan perbuatan, dan bisa berubah menjadi dosa besar. Ketika seseorang marah, itu adalah pintu syaitan untuk masuk ke dalam hati kita, teman-teman. Lalu, bisa jadi seseorang itu karena iri tidak mau menerima nasihat, yang mana Habil sudah memberikan nasihat dengan lembut kepada saudaranya. Tapi Qabil menolaknya. Karena apa, teman-teman? Karena hati Qabil yang tertutup dari nasihat. Bahwa hati yang tertutup dari nasihat adalah hati yang mengundang kehancuran. Dan karena hal tersebut, jadi tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Orang tersebut tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Hidup penuh kesombongan, tidak mau belajar dari kesalahan ataupun dari pengalaman. Dan kedengkian terhadap takdir Allah. Seperti kisah tadi, Qabil merasa takdir yang Allah berikan itu tidak adil buat dirinya. Tapi ia lupa bahwa Allah menilai ketakwaan, bukan penampilan kurban. Dan jadinya apa? Qabil merasa gelisah, hidupnya gelisah, tidak pernah merasa cukup, dan selalu merasa orang lain lebih beruntung daripada dirinya. Itu karena dia memiliki rasa iri, bahwa iri adalah akar dari semua tindakan dosa yang akan terjadi. Karena iri membutakan seseorang akan hal-hal kebaikan yang pernah ia dapatkan. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, dampak akhlak buruk bagi hidup kita atau bagi diri sendiri. Akhlak buruk seperti iri, dengki, marah, dan sombong membawa dampak besar di dunia modern yang sekarang ini. Bagi diri sendiri, yaitu dari dampak akhlak buruk itu bisa menghadirkan atau bisa membuat hati jadi gelisah, sulit bahagia, dan tidak bisa mengembangkan diri baik dan hidup penuh kebencian tentunya. Lalu, dampak diri sendiri dan sosial, yaitu bisa menjauhkan orang-orang atau persahabatan dari kita, bisa merusak keluarga, dan tidak harmonis. Lalu, di sekitar lingkungan kita menjadi penuh dengan konflik. Lalu, dampak diri sendiri yang mengakibatkan untuk masa depan kita, yaitu keputusan yang buruk karena emosi, bisa menghilangkan kesempatan, dan tentunya bisa merusak reputasi diri sendiri. Akhlak buruk itu ibaratkan racun yang diminum diri sendiri, tapi berharap orang lain yang mati. Jadi seperti kita
melakukan keburukan, orang lain yang disalahkan. Itulah dampaknya dari akhlak buruk jika akhlak buruk itu tidak kita singkirkan dari hidup kita. Nah, teman-teman, aku ada nasihat sedikit. Tentunya nasihat ini juga untuk diri aku sendiri sih, dan untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan dan memperhatikan kisah dari awal sampai sekarang. Dari kisahnya Qabil dan Habil, itu bukan hanya cerita masa lalu, teman-teman. Tapi kisah itu adalah cerminan bagi kehidupan kita yang saat ini. Kehidupan di masa modern, yang mana ketika kita merasa iri, ketika amarah yang tidak terkontrol, dan ketika kita membenci seseorang atas keberhasilan yang ia capai, maka saat itulah kita sedang berjalan di jalan yang Qabil pernah tempuh. Jangan sampai ya kita berada di jalan seperti itu. Maka ingatlah teman-teman, rasa iri yang jika sudah tumbuh atau akan tumbuh, maka gantikan dengan rasa syukur. Syukur membuat hati tenang dan menerima apa yang Allah berikan. Jika diri ini sudah merasa marah, maka sebisa mungkin kendalikanlah dengan sabar. Karena langkah kecil bisa berubah menjadi kebaikan yang besar. Jika kita dengki dengan seseorang, maka gantikanlah dengan doa. Kebaikan mendoakan orang lain itu bisa menjadi pembuka pintu rezeki untuk diri kita sendiri. Jika kita sudah mulai tidak menerima nasihat dari orang lain, bukalah hati, karena nasihat adalah tanda Allah masih peduli pada kita. Dan di saat kita tidak bisa mencapai apa yang kita ingin capai, atau melihat orang lain berhasil, maka belajarlah untuk ikut berusaha dan terus berusaha. Karena Allah membagi rezeki sesuai dengan waktunya. Maka dari itu teman-teman, jauhilah akhlak tercela sebelum akhlak itu menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Tanamkanlah akhlak yang baik sebelum akhlak buruk mengambil alih hati kita. Untuk itu teman-teman, marilah kita terus berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya bersih, tidak mudah iri, tidak mudah marah, dan selalu menerima ketentuan yang Allah berikan dengan ikhlas dan lapang dada. Sekian storytelling atau cerita yang saya sampaikan, yang kisahnya tentang akhlak buruk yang harus kita hindari, dari kisahnya Qabil dan Habil. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk teman-teman maupun orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.